istrinya soleha, tambah aja. Satu juga repot. Kita ulangi lagi lah, jawab salam supaya kompak. Ini jamaahnya banyak ini, kompak, kudu kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat, semangat. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Memang di dalam Al-Qur'annya seperti itu. Jadi kita jangan nyuekin orang yang memberikan salam kepada kita. Ini di dalam Al-Qur'an. Wa idza uitum bi taqiyatin fa'ayyu bi ahsana minha Jadi di dalam Al-Qur'an wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu diberikan penghormatan, bi tahiyyatin dengan penghormatan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kalian harus membalas penghormatan itu minimal dengan yang serupa. Ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita, kita harus membalas minimal dengan hal yang serupa. Contoh, Assalamualaikum. Nah, ini jawabnya benar. Waalaikumsalam. Minimal. Lebih cakep lagi tambahin tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gitu ya. Itu di dalam Al-Qur'an ada ayatnya. Kalau orang misalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana itu jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin juga. Nanti aja mulangnya. Berkat. Tambahinnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Paham? Alhamdulillah. Lemas amat, belum divaksin tak? Kalimat alhamdulillah itu kan, kalau kita ngucapin alhamdulillah itu dapat pahala. Maksudnya tahmid, sama derajatnya kayak yang tadi, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, sama-sama dapat pahala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dapat pahala kalau kita alhamdulillah. Beda kalau kayak gini, aduh kan gitu, aduh, seorang yang pusing-pusing, aduh nggak dapat pahala. Tapi kalau astagfirullah dapat pahala. Aduh botak iya kepalanya, pahala nggak dapat. Paham nggak? Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini mau borongan aja ya. Saya sih ya. Borongan aja sama Korea. Baca Quran itu Pak, kalau kita baca Qurannya, pegang Quran, terus kita punya wudhu, itu namanya binadhar. Pahalanya 100 Pak, satu huruf 100. Pegang Quran, Qurannya dipegang, dilihat ya, pahalanya 100. Punya wudhu 100. Kalau nggak pegang Quran, nggak punya wudhu, dihafal, pahalanya 10. Itu bukan secara keseluruhan, tapi satu huruf 10. Dan yang tadi satu huruf 100, luar biasa. Bismillah ada berapa huruf itu? B, sin, mim ya kan? Itu ayat ada berapa? Tinggal dikali 100, luar biasa. Tapi kita mau malas aja ya. Bacanya bener nggak? Wih jujur aja sih. Ya, teh ya, teh. Teh, senang baca Quran apa senang tiktokan? Tiktokan. Bukan tiktok. Ya ada perempuan sekarang suka kayak gini tuh. Tiktokan. Lagi ngapain tuh bocah? Ternyata lagi tiktokan. Masya. Ulangilah. Nyoba ya, tapi gini lemaya. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bang cicing bae sih. Cicing bae. Disebut aran kanjeng Nabi cicing bae. Wa qala an-nabiy Muhammad al-khitan sunatun lirrijali wa mukarramatun lin-nisa'i. Al-hadis. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yang pertama yang saya hormati bapak-bapak para kepala rumah tangga. Benar gak sih bapak-bapak itu kepala rumah tangga? Wih, benar gak? Yang namanya kepala pemimpin. Benar gak? Tapi nyatanya banyak laki-laki yang takut sama perempuan. Sok laju ditembak bae boleh. Enggak di sini mah. Bener nggak? Tapi kenyataannya banyak laki-laki yang disetir oleh perempuan. Gimana kata perempuan? Bener nggak teh? Bu bener nggak? Kenapa coba itu? Karena kepala itu gimana kata leher? Kalau leher suruh ke kanan, kepalanya ke kanan. Kalau leher nyuruh ke kiri, kepalanya ke kiri. Kalau leher nyuruh ke bawah, kepalanya ke bawah. Nah, perempuan itu lehernya. Bisa ada tuh. Jamaah. Jamaah. Ulangi, para bapak-bapak kepala rumah tangga, baik yang istrinya satu ataupun yang istrinya dua. Emang ayah gitu lebih kangen dua di ayah. Ini dua mana sih jalan itu? Laki-laki itu kan bahasa Inggrisnya man, bener nggak? Yang sekolah nih, bener nggak? Man. Kalau laki-laki punya istri dua itu Superman. Kalau yang istrinya satu, cemen. Nah pertanyaannya di sini banyakkan cemen apa banyakkan Superman? Sama saya juga cemen.
Oke lah kalau gitu, para cemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Coba kata biasa ini membuka dulu ya, biar nggak pada dulu ya. Oh, tenang aja sih ngajinya nanti, biar kepada tegang dulu. Alhamdulillah kemarin kita nggak boleh ya. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngeriung, nggak boleh jumatan, nggak boleh mudan, bener nggak? Oh sekarang malam ini udah bebas. Kemarin pakai burung perkutut, dikandangin aja. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah perempuan ke mall udah boleh ya. Teh, udah boleh ke mall ya. Bener nggak? Ke mall udah boleh ya. Boleh ke mall, tapi syaratnya harus divaksin. Makanya bapak-bapak banyak yang protes ke lurah. Pak lurah kalau bisa mau bini saya jangan divaksin lah, biar nggak bisa ke mall. Laju bae pemajikan gue lagi gitu. Gue lagi ngadeg-ngadeg gitu. Hampurannya lah cuma anak ini satu aja boleh aja. Laju bae gitu. Mijuta laju bae mau. Abang sayang ajak neng jalan-jalan, neng sudah bosan nyuci panci sama penggorengan, bibir sudah dimerah-merahin, alis sudah dilempeng-lempengin, pipi sudah dimedok-medokin, ayo dong kita shopping. Jemaah, alhamdulillah. Mobil aja deh. Hari abdi mah teu meunang eta. Kamari ceramah di Cisokaki kita Ustaz bikinin susu ya. Ih jangan Pak. Kenapa? Nggak boleh, saya sama istri saya. Kata istri saya, Abi ngopi di mana aja boleh, tapi nyusu mah di rumah aja. Susu merek tepung kanan tepung kiri. Jamaah, alangkah baiknya, alangkah eloknya kita membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena napas yang kita hembuskan, baik yang kita tarik ataupun yang kita keluarkan, adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling berbagi. Contoh di PD Kadahareun, doa Helsi kebagi. Kita diberikan nikmat misalnya kendaraan, ada yang butuh kita bikinin. Pokoknya apapun yang ada nikmat dari Allah itu, kalau pengen berkah bagikan. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mampu untuk mensyukuri ini, maka akan aku tambah kenikmatan. Tapi memang ada nikmat yang nggak boleh dibagi-bagi, bapak-bapak. Nggak boleh, nikmat nggak boleh dibagi-bagi. Nikmat dari Allah tapi nggak boleh dibagi-bagi. Kentut. Bener gak sih? Coba kayak iya sangsia. Kira-kira marah tuh. Marah. Nah sekarang pertanyaannya itu kata nikmat lain. Nikmat amun tuh bisa itu. Kok ada ke rumah sakit dioperasi. Dokter spesialis urologi. Wih, nyawan baik cerita Ustaz. Ke sekolah aja nih. Masalah. Jadi kurang saeutik ukuran nikmat. Minimal orang ngalapankeun yang seharusnya kita lapatkan ketika kita makan, baca bismillah. Setelah makan alhamdulillah. Begitu deh lalatikan itu tah. Eta ge sarua syukur nikmat. Terus ulah sok iri ke tetangga dan suka iri sama tetangga. Masing-masing orang ada rezekinya. Benar ya?
Iya mah tetangga nggak beli kulkas, mana ukur karena sendiri. Aneh berarti. Batur beli kulkas, mana berada sendiri. Tiga hati aja. Masya Allah. Ya, kita belajar hati kita ikhlas. Filosofi ini kabarkan. Doakan baik sih, ya. Doakan baik. Tetangga buka bikang dua, doakan baik. Gitu. Ya, curang. Jadi dia woyu mana? Hah? Oi. Woyu mana menyandung di dia mah? Atau senajan aya itu ulah bebeja. Karena nikah mah ibadah. Kalau ibadah ngasih tahu ke orang ria. Cocok. Masalah. Jamaah. Jamaah. Selanjutnya jangan lupa setiap kita berkumpul dalam satu majlis kita ngalap berkah, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena atas dasar nanti bekal sholawat, modal sholawat yang kita baca nanti di yaumil udma, di hari kiamat, sholawat itu akan menjadi wasilah penolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah rajin-rajinlah minum jamu agar badan tetap sehat. Harus rajin menuntut ilmu biar iman tetap kuat. Salatullah di pangajian loba kue menang bungkusan anu kitu teh ngeunah pisan pulangna bakal dibarakatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah di rumah Pak Haji. Saya heran sama lelaki kebanyakan gak mau ngaji. Benar tak? Dengarlah wahai wanita, ingatlah nasihat saya, jangan sampai engkau terpedaya sinetron Ikatan Cinta. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, malam ini Bapak Elsi pertama mengundang kepada kita. Maksudnya apa? Ingin didoakan karena kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin.
Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi masing-masing dari kita ini senjata bagi Pak Helsi. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah. Supaya apa? Supaya keluarganya diberikan kesehatan, supaya anak yang disunatnya diberikan kesehatan, umur yang panjang, jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa, bagi bangsa, agama, berbakti kepada orang tua, hormat patuh kepada gurunya, repeh rapi dengan tetangganya. Ila hadrati Rasul wa biniyatil madhkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Serta kita jangan lupa mendoakan guru-guru kita, karena guru-guru kita itu akan jadi wasilah kita masuk ke surganya Allah. Kenapa? Karena orang tua kita yang membesarkan kita secara jasmani dari orok di orok beureum kene urang diurusan ku bapak urang ku emak urang sama orang tua kita, diberikan makan, diberikan minum, diberikan jajan sampai segede kieu. Pasti menang mana jeung bapak sampai segede gitu tah. Ya. Benar tuh? Benar kan ya? Oh, itu sampai segede gitu. Iya. Nah, ada lagi orang tua yang membesarkan rohani kita, yang membesarkan akal kita, yang membesarkan otak kita. Siapa? Itu guru kita. Dari tadinya belum tahu angka 1, jadi tahu angka 2, 3, 4. Dari tadinya belum bisa alif, batasa, sekarang marah udah bisa beli bata. Bener ya? Tadinya belum bisa, sekarang sudah bisa. Tadi Ustadz yang hadarot saya yakin dapat dari guru belajarnya. Bener tuh? Lain di lubun lah. Bener ya kan? Benar di guru. Maka guru ini adalah seseorang yang sangat fundamental di dalam diri kita, yang mengisi ruh kita, mengisi ilmu kita. Maka dengan bekal ilmu tersebut kita dapat membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang akan memasukkan kita ke neraka, mana yang akan membawa kita ke surga. Kita menanti guru, menanti ustaz. Sarua bae guru sekolah, guru urang, guru ngaji, guru urang, sama-sama membesarkan rohani kita. Iman dekna ke guru sekolah ngelunjak bae. Geus lurus. Tuh nanya-nanya aja nggak tajong ge. Rusun eta. Padahal mah ustaz tadi tah ustaz maca hadorot. Ila darati siapa dibacain. Pasti lain menang kiai magahan. Bener enggak? Bener guru sekolah. Maka guru itu sama derajatnya. Baik guru sekolah, guru ngaji, sama-sama harus kita hormati, sama-sama harus kita doakan. Ngaji baik, saluhur gunung, saluhur langit ngaji baik, teu bisa maca, pulang di pasantren, barang itu manehna diuk di gardu listrik, padahal di dinya ditulis tegangan tinggi 40.000 volt, jangan duduk di sini. Diuk manehna teu bisa maca, tuh modal satu. Nggak bisa baca tuh. Benar nggak? Dan sebaliknya, orang pinter, S1, S2, S3, S-Kopro, hebat, pokoknya. Tapi nggak bisa ngaji. Coba bayangkan Pak Chelsea, Pak Chelsea, Manchester City, Chelsea. Romelu Lukaku striker. Jawabannya. Aduh, si Messi ke PSG udah. Ronaldo balik ke mantan. Jawabannya jurang banget. Bayangkan ketika kita yang memikirkan pendidikan agama, pendidikan umum saja. Ketika kita meninggal,
Mohon maaf ya, Pak Helsi bisa geus pae. Contoh doang. Contoh ini. Panjang umur pokoknya. Ini contoh. Saja mau biar contoh. Iya yuk. Atau aja lah. Pak Helsi, maaf ya, Pak. Ini contoh. Geus pae misalnya. Aduh anak nanti teu bisa haji yasin. Ngulikeun ka ustaz, boga duit teu kudu dibayar. Mau daya kan bisa dibayar. Daya kan lagi jam 20. Tuh hayang-hayang teh ya turun bare dewa majikan. Bener teh sih. Kita pepe kalau iya kan? Sejujurnya aja, ustaz ngaji jam 2 malam. Kalau nggak dibayar mau nggak? Aku tuh hayang-hayang teh mending marete. Bener ya? Aku jujur be, aku ibadah, aku di ibadah, lillahi ta'ala ibadah, aku di ibadah baca Quran. Terus baca Quran barang deh, mudah. Pada orang-orang yang mau baca, aku karena dibayar deh, tambalah jujur. Itu, yang harus tetap ibadah aja tugasnya ustaz, gitu kan? Oh, tugasnya ustaz, mana ustaz? Iya, kita lagi ngambil contoh, misalnya, kayak si misalnya udah meninggal, misalnya. Anaknya tuh bisa nyanyi pintar tapi tuh IQ udah tinggi di atas rata-rata. Gua nggak kehilangan akal, disetelin aja MP3. Anak-anak tuh kira-kira sedih gak tuh? Oke lah katanya nggak pakai MP3 ketahuan katanya. Gua mau ngaji aja tapi bacanya Latin, kan banyak sekarang Latin dan terjemahannya itu kan ada Latin, dibaca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Ya asin. Benar kan tulisannya kayak gitu kan? Ya-nya satu, A-nya banyak kan? Ya asin. Bangunlah di PLC. Cayan, busnya cayan, betul asin, cayan. Gak bisa baca Arab, sekolahnya doang tinggi. Bahasa Arab gak bisa baca Arabnya. Kok mau bahasa Arab? Baca Arab. Maka dari itu kita harus berterima kasih pembawa acara, Ustadz Aziz, Ustadz yang lainnya di sini. Kayak kira apa sih contohnya? Iya, Ustadz Rusmono. Yang mana jauhnya? Oh ya teman-teman. RT Ahyan, RT Bondan. Kita harus hormati, kita harus doakan guru-guru kita. Supaya apa? Supaya ilmu kita berkah. Di boro-boro ke guru, di lo kan doakan. Kok mau main duit? Yang jauh ya. Salah. Iya, ayo be. Nah, ada mitra setahun sekali, biasa sembako. Gila. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita buka bab tentang Haji Mulia. Saya ada ceramah lagi di Tegal. Hajinya. Bersemangat ya. Haji kurang lagu lah. Haji nih kurang lagu. Lain kiai awak. Ayo ngaji, ayo ngaji. Isuk sore berang peting ulah lali. Ayo ngaji ayo ngaji. Kolot budak nu awewe nu lalaki. Ajakan tatangga jeung babaturan indit babarengan datang ka pengajian. Omat ka Pak RT ayo. Oke ka Pak RW ayo. Ulah cicing bae masyarakat ajakan hade. Ayo ngaji ayo ngaji Benar aja. Nah, belum apal kabeh juga orang ini. Apal kabeh. Penyanyi yang paling kuat siapa coba? Lain, Roma Irama paling cerdas. Yang paling kuat ada lagi siapa? Penyanyi yang paling kuat. Penyanyi juga. Duet lah. Penyanyi yang paling kuat itu Ayu Ting Ting. Oh,
kesana kemari membawa Alfamart. Alfamart juga. Sekarang gimana cina? Mikirnya obat gula gitu. Ya. Oke, kita mulai ngaji tentang khitan. Khitan itu apa sih Pak? Khitan. Khitan itu bahasa Arab. Khitan bahasa Arab. Bahasa orang apa? Yunatan. Yunatan. Bahasa Sundanya apa? Nyepitan. Gitu. Bahasa Padangnya apa Pak? Potong titik. Ekstrim. Weh, kalau ngomong halus-halus nyepitan. Kalau potong titik. Itu bahasa Arab. Artinya apa? Qat'u gulfil hasafati, memotong kulupnya titik. Saya juga ikut-ikutan ya. Tuan rumahnya yang nyontohin. Memotong kulupnya titik. Ini kalau dikasih contoh, ada nggak yang mau jadi contoh? Jadi ini zakarnya laki-laki contohnya. Itu mbak yang belum disunat nih Bang ya. Itu masih jomblo ya. Masih jomblo. Yang belum disunat itu ayam moncong. Bener tuh? Bener ya? Ayam moncong. Nah, moncong ini banyak mudorotnya. Moncong ini banyak mudorotnya. Menurut ilmu kedokteran, moncong ini dapat menyimpan virus. Jadi ketika kita buang air kecil, kencing itu terdapat banyak ribuan virus dan itu harus dibersihkan. Ketika tidak dibersihkan, maka nanti akan menimbulkan penyakit. Kalau disalurkan kepada perempuan, lebih parah lagi, bakal menimbulkan penyakit kelamin, di antaranya penyakit sifilis. Maka alangkah sangat pentingnya kulup ini moncong titit. Moncong titit ini dibersihkan ketika setelah buang air kecil. Diseleh-selehkeun urang teh. Kudu eta. Diseleh-selehkeun. Dibuka-buka bentar, dipelek-pelekkeun. Oh, apa tadi melelana? Amun teu dipelek-pelekkeun di jerona aya kene bakteri. Engke bakteri diasupkeun ke urang ka pamajikan urang. Nah eta ibu ka situ. Makana kudu disunatan lalakina. Itulah pokok permasalahan. Itu menurut ilmu kesehatan. Ya. Sekarang menurut ilmu agama, tarik ke dalam ilmu fikih. Ketika ada air kencing di dalam anggota tubuh kita, ketika ada najis di dalam anggota tubuh kita, di tititkah, di tangankah, di manakah, kira-kira salatnya sah nggak? Tidak sah. Nggak sah. Ini problematikanya ini. Maka bagaimana caranya supaya bakteri, supaya najis ini tidak nempel di titik? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan melalui Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu di dalam Al-Qur'annya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus Nabi Ibrahim? Nah, kenapa harus Nabi Ibrahim? Kenapa enggak Pak Helsi aja gitu? Sama-sama punya titik.
Oke, kita gali ilmu sejarah antropologi dunia. Ngerti tuh ya? Akan bang gue SD wah yang rayap dia gitu. Kita gali secara antropologi dulu. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang mempunyai titel Khalilullah, kekasih Allah, yang mempunyai titel Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa beliau disebut bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, istri kedua. Istri keberapa Pak? Bu, istri keberapa Bu? Istri keberapa? Istri kedua. Siti Hajar ini punya anak namanya Ismail. Nabi Ismail itu adalah nabi yang nantinya akan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ismail ini adalah cucu moyangnya, nenek moyangnya orang Arab. Negara Arab itu berarti Saudi Arabia, terus Qatar, terus apa lagi? Palestina? Enggak, Palestina? Balaraja. Bener dia loh. Pokoknya mah Jazirah Arab ya. Jazirah Arab itu Jazirah Arab. Nah, sekarang dari istri pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Saroh. Siti Saroh punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini yang akan mempunyai anak namanya Yakub. Yakub ini adalah Israel disebutnya. Inilah yang akan menjadi Bani Israel dalam kurung Israel. Orang Israel. Orang Israel itu nenek moyangnya Nabi Ishak, istri pertamanya Nabi Ibrahim. Nah, Ishak ini punya anak lagi. Inilah dia yang akan menjadi nenek moyang bangsa Eropa. Jadi menurut silsilah kenapa kok orang Israel dekat dengan Eropa? Karena satu ibu. Orang Eropa itu dekat dengan Israel karena satu ibu. Ibunya Siti Sarah. Beda dengan Nabi Ismail yang keturunan Arab. Ibunya Siti Hajar. Jadi saudara tiri. Seluruh yang ada di apa namanya? Nyawa ya keturunan Israel Arab ya. Jadi disebut mancung ente ya. Ulang mah. Ya, disebut putih ente ya. Jarang ente keturunan Sam. Yang jelas hampir semua keturunan bangsa Eropa, bangsa Israel, bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim? Karena semua nanti ikut kepada milahnya Nabi Ibrahim. Iya, tuh di Israel dia ada Islam, di Eropa dia loba Islam. Ulah disebut orang kafir, di Belanda loba Islam, di Amerika lebih banyak. Maka dari itu Allah memilih Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai kesunahan-kesunahan, di antaranya adalah sunnah. Ngerti itu ya? Lanjut ya. Alhamdulillah. Maka Pak Helsi ini sekarang sudah tepat membangun apa? Mendidik anaknya dari segi jasmaninya. Dari segi jasmaninya udah digedekan, di Faraban, di Samordina, di Berenjajan, di Sunatan. Tapi ingat Pak Helsi, didik juga secara rohani. Mulai ngajar alif-alifan, alif bete soang. Ibu betai doang jeblon. Terus ngaji. Itu berarti Pak Helsi mendidik secara rohani. Paham? Karena apa Bapak-bapak? Kita mendidik anak itu harus jelas takarannya. Karena anak kita akan menjadi
qurratul uyun. Qurratul uyun mah baik, pinter, soleh, pengadem-ngadem bola mata qurratul uyun. Aya dina Quran ge, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun. Yang kedua, anak kita akan menjadi aduun. Aduun itu musuh. Musuh. Di Qur'annya inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Sesungguhnya dari anak-anakmu dan istri-istrimu akan ada yang menjadi musuh. Nah, yang akan menjadi musuh ini kenapa? Kok bisa jadi musuh? Karena kita teledor waktu mendidiknya. Kita hanya fokus kepada jasadnya saja, hanya tumbuh kembang badannya saja, hanya fokus kepada penampilannya saja, tapi kita tidak proporsional mendidik rohaninya. Di bagahan wudu ente, di bagahan ngaji Quran ente, atau untuk kumaha bisa belajar sholat lagi. Kudu nama bapak-bapak nih di sini. Bapak-bapak di sini kalau misalnya anaknya belum bisa wudu, kursusin ke Ustaz Ajis, kursusin ke Ustaz Masono, kursus. Di bahasa Inggris mah kursus mah 300.000. Wudu mandi bayaran seminggu 5.000 deh. Asal malam minggu be. Ulas aja sih, udah, mesti kita bayaran. Ayo mesti bayar. Makanya nanti harus proporsional. Hei, kamu jangan tiktokan aja ngaji ya, ngaji tuh, ngaji nggak? Ngaji, tiktokan atau tiktokan? Asal, ya kodasi, bang Yamet. Nyambung kepada araki moci, bang Ara. Di sini beda. Iya, beda aja. Kamu jawab aja. Hadiah. Atau berbuah hadiah juga dia nanti. Sepesan deh tadi. Hitung berbalas ya. Betul, naon. Jadi itu bapak-bapak. Jadi kita harus proporsional mendidik anak. Ya, takarannya harus pas. Kita juga harus memilih di lembaga mana kita harus memasukkan anak. Ingat, banyak paham-paham sekarang yang memusuhi Islam. Tahlilan jamunah, berkatnya ada ya. Ya, ingat ya, yang proporsional. Segitu aja lah ya. Saya mau ada acara di Kutajaya. Alhamdulillah. Tadi malam saya acara di Sentul sama di Cisoka. Sekarang di sini sama di Kutajaya. Besok pagi-pagi saya harus berangkat lagi ke Cikesal, Apal Bosok, sama Ciomas besok. Doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, walaupun ilmu bermanfaat. Alhamdulillah istri saya bulan mulut dandan bagi cuna di burung, asal pulang cara Allah dari sendangguan di pantau. Iya. Tapi ada yang benci sama saya, yang ngomel sama saya, tukang uduk di depan rumah. Cina Ustaz, Cina ke barang bulan mulut tidak beli wudu. Aku pun ada beli wudu kena cinjak dedengit barakatan. Atau tinggal ngalitkan doang gak iso. Terakhir ini lagu wajib, setiap ceramah harus dinyanyikan. Setiap ceramah harus. Mau berangkat kan dipakein contoh. Gini istri saya, Bu, ini masih tuan rumahnya nih ibunya. Ini ya, ini tuan rumahnya, Bu, istri saya, Bu, mau saya berangkat, dipakein sorban, kata istri saya. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau udah kayak gitu ada kepengennya. Saya tanya, emang Umi pengennya apa? Jawab sama si Umi, aku tak minta oleh-oleh,
Emas permata intan berlian yang kuharapkan abi pulang di barakatan jeung diam. Mohon maaf ya Pak ya, nggak bisa lama-lama. Lalu nanti panggil lagi aja pokoknya. Bro, saya di atas soalnya. Saya punya sekolahan, punya MI Madrasah Ibtidaiyah. Sekolah sambil ngaji di tempat saya. Bayarnya cuma 40.000 sebulan, Pak, murah jasa. Kali promosi nih ya. Masuknya kemarin 800.000 udah seragam semua. MI itu sama kayak SD, bisa kayak SMP. Jadi saya punya sekolahan di rumah sama ngaji gitu, ngajar ngaji. Gitu aja Pak ya. Mohon maaf ya Pak Haji ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.